Pemirsa, 5 orang satu keluarga tewas saat kebakaran menghanguskan rumah mereka di Semarang, Jawa Tengah dini hari tadi. 2 korban diantaranya merupakan ibu hamil dan juga balita berusia 4 tahun. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Jalan Pesanggerahan Raya, Kelurahan Melati Baru, Semarang Timur, sekitar pukul 2 dini hari tadi. Api diduga akibat korsleting listrik dari kabel optik yang bersentuhan dengan kabel listrik. Api cepat merembet, membuat warga yang sebagian besar tengah tertidur, panik dan segera meminta bantuan pemadam kebakaran. 8 unit mobil damkar tiba di lokasi dan api berhasil padam dalam 1 jam. Sayangnya, 5 penghuni rumah yang merupakan satu keluarga tak bisa diselamatkan. Kelima jenazah ditemukan di dalam rumah dalam kondisi sulit dikenali. Kelima korban terjebak di dalam rumah dan tak sempat minta tolong saat kebakaran terjadi. Menurut warga, dari kelima korban termasuk seorang ibu hamil dan balita berusia 4 tahun. Seluruh korban telah dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 rumah makan semi permanen hangus dilalap api di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani oleh petugas kepolisian. 5 rumah makan yang berada di kawasan Jababeka, Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan semi permanen tersebut. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kawasan Jababeka dan Kabupaten Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian belakang warung tempat memasak. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Tak terima diinterupsi salah satu komunitas ojek online, diskusi transportasi Kemenhub berujung ricuh. Diskusi terpaksa dihentikan dan juga dijaga oleh polisi. Kericuhan pecah saat diskusi transportasi dengan tema transportasi online yang adil dan berkelanjutan yang digelar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di Hotel Kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Para peserta diskusi saling tuding dan tunjuk sambil mengeluarkan kata-kata cacian. Akibatnya diskusi yang awalnya untuk menampung dan menyalurkan pendapat ojol harus dihentikan sejenak. Kericuhan dipicu sejumlah komunitas ojek online yang berbeda pendapat melayangkan interupsi kepada pembicara hingga mengundang reaksi protes. Kericuhan pun berlanjut hingga keluar hotel. Kedua massa komunitas ojol terus terlibat aksi adu mulut hingga harus dibubarkan polisi. Bahkan seorang mak-mak dari salah satu komunitas juga terbawa emosi dan harus dievakuasi. Pada diskusi ini, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub juga menghadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi, dan perwakilan beberapa komunitas ojol. Selain menolak wacana dijadikan buruh, komunitas ojol juga meminta kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena dendam lama, 3 emak-emak pedagang sayur mengeroyok 2 orang wanita sesama pedagang sayuran di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan pun terekam kamera warga. Viral aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh 3 orang emak-emak pedagang sayur kepada 2 wanita sesama penjual sayuran di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat pengeroyokan ini, kedua korban mengalami luka memar di wajah serta beberapa bagian tubuh dan langsung melaporkan ketiga pelaku ke unit reskrim Polres Goa. Peristiwa pengeroyokan terjadi saat kedua korban mempersiapkan barang dagangannya. Korban yang tidak terima dikeroyok melawan hingga terlibat cekcok. Diduga keributan sesama pedagang terjadi akibat dendam lama. Kasus pengeroyokan kini masih dalam penyelidikan dan ditangani unit reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. 3 pelaku pun terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa tak sepaham soal pembangunan jembatan desa. Seorang kepala desa terlibat adu jotos dengan warganya di desa Sungai Ara, Pelalawan Riau. Warga menolak sumber dana pembangunan desa yang berasal dari uang kompensasi perusahaan atau CSR. Insiden keributan antara kepala desa dan warganya terjadi di desa Sungai Ara, Pelalawan Riau. Kepala desa Sungai Ara mengundang ratusan warganya dalam rapat di kantor desa untuk membahas pembangunan jembatan penghubung ke jalan pemakaman di desanya. Namun hal tersebut ditolak oleh warga. Pasalnya dana untuk membangun jembatan tersebut berasal dari kompensasi sebesar 900 juta rupiah yang baru diterima perwakilan warga dari 3 perusahaan hutan tanaman industri. Penolakan warga membuat suasana memanas dan tidak kondusif. Perangkat desa akhirnya mengevakuasi kepala desa dari amukan warga. Atas insiden ini, kepala desa telah melaporkan warganya ke pihak kepolisian Resor Pelalawan. Malam tersebut mereka tidak terima, mereka tidak mau dana CSR tanaman kehidupan itu dibangunkan ke jembatan. Sementara saya sebagai kepala desa sudah melalui musyawarah dengan masyarakat pada tanggal 17 Januari 2025, musyawarah itu sepakat dana tanaman kehidupan itu dibangunkan jembatan. Jadi kalau cek tunai ini istilahnya itu adalah uang masyarakat 900 juta lebih kurang gitu. Jadi masyarakat ini tidak mau dibangun ke jembatan. Insiden ini terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara kepala desa dan warganya. Kepala desa menginginkan pembangunan di wilayahnya, sementara warga tak ingin dana yang digunakan berasal dari uang kompensasi yang biasa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pembangunan desa berasal dari APBD atau dana desa. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi di Padang, Sumatera Barat melepaskan tembakan ke udara saat membubarkan aksi balap liar. Ratusan sepeda motor dengan knalpot brong dan juga tanpa kelengkapan surat disita polisi. Suasana sempat memanas saat petugas gabungan Satreskrim dan Satlantas Polresta Padang tiba di lokasi balapan liar. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara untuk menghentikan puluhan remaja yang ugal-ugalan mengendarai kendaraan. Tagak aja. Para pelaku yang sebagian besar masih di bawah umur langsung kocar-kacir melarikan diri. Ada yang nekat bersembunyi di area SPBU hingga masuk gang sempit untuk menghindari razia. Dalam operasi ini, ratusan sepeda motor dengan knalpot brong dan tanpa kelengkapan surat berhasil disita. Juga akan melaksanakan balap-balap liar, knalpot brong, dan juga ini dalam rangka operasi patuh. Sehingga kendaraan yang tidak lengkap kendaraannya kita amankan juga. Seluruh kendaraan langsung digiring ke Mapolresta Padang untuk diberikan sanksi tilang dan pembinaan bagi para pengendaranya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.